warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita masih berada di bab garis dan sudut. Ya, seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan kemarin, bahwa di pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan atau membahas tentang bagaimana cara membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Nah, sebelum kita praktekkan, kita harus siapkan dulu alat-alatnya. Ya, jadi sebelum bertempur kita harus siapkan dulu senjatanya. Nah, apa aja yang diperlukan? Yang pertama, kalian harus siapkan jangka. Kemudian selanjutnya penggaris segitiga sepasang, lalu pensil atau pulpen, dan tentunya kertas. Ya, bisa kertas HPS atau kertas dari buku gambar. Nah, nantinya Bapak akan tampilkan langkah-langkah pembuatannya di PowerPoint. Dalam PowerPoint tersebut, Bapak usahakan apa yang Bapak tampilkan itu nantinya bisa mewakili alat-alat yang kalian gunakan. Ya, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuat ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan adalah kalian buat dulu ruas garis. Ya, ini Bapak beri nama ruas garis AB. Nah, ruas garis inilah yang nantinya akan kita bagi menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Nah, nanti akan Bapak bagi menjadi 4 bagian yang sama panjang. Kemudian buatlah ruas garis bantu yang melalui titik A. Jadi untuk membagi ruas garis AB ini, kita memerlukan yang namanya ruas garis bantu. Nah, setelah itu kalian siapkan jangkanya. Nah, dalam hal ini jangka yang kalian gunakan itu Bapak misalkan sebagai garis yang ada panahnya ini. Jadi pangkalnya ini ibaratnya jarum di jangka kalian, kemudian panah ini ibaratnya pensil di jangka kalian. Nah, rentangkan jangka kalian sepanjang ini, kira-kira sepanjang ini. Ya, sesuaikan saja agar nantinya bisa membagi ruas garis bantuan ini menjadi 4 bagian yang sama panjang. Nah, kemudian Bapak beritahu jangan sampai jangka yang kalian rentangkan itu nantinya berubah rentangannya, jadi harus hati-hati, tidak boleh berubah rentangannya. Sekali kalian buat seperti ini, ya begitu terus rentangan jangkanya atau panjangnya itu tidak boleh bergeser. Kalau bergeser maka hasilnya akan salah, jadi harus hati-hati. Nah, kemudian buatlah busur lingkaran di ruas garis bantu. Nah, sudah jadi. Kemudian angkat jangkanya, pindahkan, taruh jarum jangkanya di titik perpotongan antara ruas garis dan busur lingkaran yang kita buat tadi di sini. Kemudian buat lagi busur lingkaran, kita goreskan. Nah, sudah menjadi dua bagian. Nah, kita perlukan 4, jadi 2 lagi. Buat lagi langkahnya seperti yang tadi. Buat lagi sekali. Ya, sudah jadi 4, maka cukup. Nah, kemudian beri nama titik potong antara busur lingkaran yang kita buat dengan ruas garis bantu. Bapak beri nama titik PQRS. Ya, di sini kan ada titik perpotongan nih. Ini dan ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah hubungkan titik B dengan titik S dengan penggaris, ya. Penggaris. Wah, ini penggaris SMP segah nih ya. Garis. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah buat ruas garis sejajar, ya, yang sejajar dengan ruas garis BS. Nah, bagaimana caranya? Gunakan penggaris segitiga sepasang. Nah, kita taruh di bawahnya pasangan penggarisnya ini. Ini kita anggap sebagai relnya atau lintasannya. Nah, karena ini relnya, jadi ini tidak boleh bergerak. Kita tahan dengan tangan kiri penggarisnya ini, lintasannya ini. Kemudian kita geser penggaris yang atas ini dengan tangan kanan perlahan ke titik R. Kita geser. Nah, maka apabila kita menggambar garis nanti ini, menggambar ruas garis, pasti dia sejajar dengan ruas garis BS. Nah, kita buat. Nah, ini pasti sejajar dengan ruas garis BS, ya. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama melalui titik Q dan titik P, ya. Kita geser lagi penggaris segitiga yang atasnya, ya. Kemudian kita garis lagi.
Nah, pasti sejajar dia. Nah, kemudian kita lihat di sini lintasannya sudah hampir habis, maka kita geser lintasannya agar tidak salah nanti garis sejajarnya karena ada terjadinya pergeseran ya. Jadi lebih baik kita geser lintasannya. Nah, bagaimana caranya? Tahan dengan tangan kanan penggaris segitiga yang atas ini. Kemudian kita geser lintasannya. Nah, kalau begini aman sudah. Nah, sekarang buat garis sejajar lagi yang mulai dari P. Tinggal kita geser penggaris segitiga yang atas karena lintasannya tadi sudah aman. Jangan lupa ditahan lintasannya dengan tangan kiri. Nah, kita geser. Kemudian kita gariskan. Nah, maka garis-garis itu tentu sejajar dengan ruas garis BS ya. Ruas-ruas garis ini tentu sejajar dengan ruas garis BS. Nah, selanjutnya beri nama titik perpotongan ruas garis yang tadi dengan ruas garis AB. Di sini ada Bapak beri nama titik perpotongannya P1, Q1, dan R1. Nah, sekarang ruas garis AB yang tadi sudah menjadi 4 bagian yang sama panjang. Mana saja bagian-bagiannya? Ya, bisa dilihat. Ini AP1. Nah, AP1 ini sama dengan P1 Q1 sama dengan Q1 R1 sama dengan R1B. Nah, sudah menjadi 4 bagian yang sama panjang. 1 2 3 4. Nah, jadi begitu. Kalau kalian mau membagi menjadi 5 bagian yang sama panjang, ya tinggal goreskan jangkanya 5 kali. Nah, begitu sesuai keperluan kalian saja. Nah, sekarang silakan praktekkan di kertas yang sudah kalian sediakan ya. Nah, kemudian silakan tanyakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke WA Bapak, bisa pribadi atau di grup WhatsApp ya, silakan. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih sudah menyimak ya materi yang Bapak sampaikan. Semoga kalian tetap semangat belajar walaupun kondisinya kita hanya belajar dari rumah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.